mahasiswa FKIP. Selamat malam dan selamat datang di acara Yudisium Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun 2020. Mengawali acara, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Nadia. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan dengan hikmat lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah.
Sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Bapak Dr. Haji Ahmad Amarullah MPD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahu ta'ala fi kitabil karim kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Dekan FKIP Bapak Dr. Enawar, Magister Manajemen, para wakil dekan, prodi, sekprodi, dan seluruh staf di lingkungan FKIP. Dan tentu yang saya banggakan, seluruh peserta yudisium, calon wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Mari kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izinnya dan kemurahannya, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam kondisi sehat walafiat, dan tentu kita selalu berharap semoga kita semua terbebas dari wabah pandemi COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita senantiasa panjatkan atau sampaikan salam dan selawat kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya,
Dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan dan kemampuan untuk berkomitmen mengikuti jejak atau ajaran yang dibawanya. Amin ya rabbal alamin. Pada tentu para calon wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan, baru saja atau beberapa saat kalian sudah menyelesaikan tahapan akhir dari tugas selama masa pendidikan saudara-saudara di FKIP dengan jurusannya yang diambil, yaitu sidang skripsi. Tentu saya ucapkan selamat pada Anda semua yang sudah pada titik pencapaian terakhir dari tahapan akademik, yang sebentar lagi kalian akan merayakannya dalam sebuah acara wisuda. Nah, pada kesempatan malam ini, saudara-saudara semua ya, diharapkan bisa mengikuti dengan seksama acara yudisium ini, karena di dalamnya salah satu inti dari yudisium itu adalah Anda akan mengetahui ya, hasil proses pembelajaran dari awal sampai akhir ya, selama 4 tahun setidaknya belajar atau berkuliah di FKIP UMT ini. Mudah-mudahan nilai Anda semua ya, memuaskan dan cum laude ya, serta dari situlah Anda semua ya, akan punya tiket ya, untuk melangkah dalam kehidupan nyata ke tahap berikutnya. Yang mau studi lanjut tentu ini kita terus dorong ya. Apalagi yang TOEIC-nya kemarin mencapai di atas 400 ya, itu akan kami panggil, mereka akan dibimbing lagi bisa meningkatkan TOEIC-nya. Selanjutnya akan kami carikan beasiswa studi lanjut ke luar negeri. Jadi ini komitmen dari kampus kepada para lulusannya, tidak berhenti setelah di wisuda goodbye. Setelah wisuda selesai tugas. Kami mengajak seluruh sivitas akademika di kampus ini, ya, tugas kita belum selesai. Ya, baru mengantarkan ke pintu gerbang. Pintu gerbangnya belum dibuka lagi. Nah, ini bagaimana membuka pintu gerbangnya? Ya, tentu dengan assalamualaikum. Ya. Nah, assalamualaikumnya seperti apa ya? Dengan kemampuan yang dimiliki oleh kita yang mau ke studi lanjut ya, atau yang barangkali mengikuti kesempatan masuk bekerja di berbagai sektor ya, tentu yang diharapkan sesuai dengan disiplin keilmuannya. Itu juga akan terus kami pantau ya dengan tracer study yang kami sudah perkuat, karena kami membuat sebuah lembaga baru ya untuk memonitor perkembangan para lulusannya mau jadi apa, kemana dan sebagainya. Dan Anda boleh datang lagi ke sini untuk berkonsultasi ya, seperti apa. Dan itu sudah kami siapkan ruang untuk siapapun yang mau konsultasi dari lulusan UMT itu ya, sebaiknya seperti apa ke depan. Ada ruang khusus ya, yang saya buat bagus ya, lebih bagus dari customer service-nya sebuah bank ya, dengan nama crisis center ya. Jadi
pusat-pusat yang dimana para mahasiswa dan lulusan ada kendala itu datang ke situ. Insya Allah ada jalan keluarnya. Jadi kami akan terus menyambung silaturahim. Ya. Jadi jangan dikira setelah selesai ini, selesai sudah hubungan kita. Nah, itu tidak seperti lagu-lagu picisan yang lain. Ya. Tapi ini kita pakai lagu-lagu yang abadi. Nah ini yang kami sampaikan kepada Anda semua. Ya. Terima kasih atas segala percayaannya, dan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ya, mungkin itu bagian daripada kelemahan kami dan kami akan memperbaiki. Sayangnya ketika memperbaiki Anda sudah nggak ada. Tapi dirasakan sama generasi berikutnya, kan yang penting begitu. Ya, biar alma mater kita itu ya semakin berganti waktu itu semakin lebih baik dan semakin lebih jaya, sehingga ada kebanggaan ya lulusan UMT di mana saja begitu ngelihat kampusnya menjadi semakin hebat ya, kampus siapa dulu ya, siapa dulu lulusannya. Nah, ini saya kira harus kita bangun, apalagi kemudian Anda semua ketika sudah tidak menjadi mahasiswa UMT lagi, tapi tetap alma mater, nggak lepas dari jiwa Anda semua ya, untuk sama-sama membesarkan, ya, sama-sama membesarkan sehingga UMT-nya menjadi besar, Anda pun lulusannya insya Allah kena imbasnya. Ya. Jangan nanti kampusnya malah distigmakan kurang bagus, lalu stigma negatif pun bisa melekat pada lulusannya. Ini yang kita hindari bersama-sama. Maka sekali lagi ya, Anda ini adalah pada saat ini pada posisi mencapai tujuan antara, gitu ya, untuk bergerak lebih cepat setelah ini. Dan ajak teman-teman lainnya yang belum selesai menyelesaikan skripsinya untuk segera ikut sidang. Ya. Sebab dari sejumlah yang saya tahu di FKIP ini yang mau lulus belum sampai 50% yang ikut yudisium pada hari ini ya. Ini saling mendorong ya, biar Anda ini keluarnya jumlah masuk dan jumlah saat lulusnya sama gitu. Ya, membawa teman-teman lainnya untuk sama-sama mengikuti wisuda. Nah, sekaligus nih saya mau sosialisasikan wisuda pada masa pandemik ini memang seperti yang sudah mungkin diskusikan, dibicarakan dan lain-lain ya. Ini tadi juga saya ngundang Satgas Covid, Satpol PP, Dishub dan pihak kepolisian untuk bersinergi ya dalam kerangka mensukseskan pelaksanaan wisuda yang akan dibagi atau menggunakan metode daring dan luring. Daring atau online ini ya, serta apa namanya tatap muka ataupun offline ya, atau luring ini ya, tadi dibicarakan dan prinsipnya mereka mendukung dan siap membantu ya, bahkan dari segala rencana yang kita sampaikan ya, sama-sama diakui ya, tidak semudah melaksanakannya. Maka ini butuh pemahaman seluruh pihak ya, dari sesi ke sesi, karena kita akan membagi 36 sesi, satu sesinya 100 orang.
dan harinya ya insya Allah akan membutuhkan sekitar 6 hari menggunakan hari Sabtu dan Minggu. Insya Allah di tanggal 5 dan 6 Desember ya, itu gelombang pertamanya. Gelombang keduanya tanggal 12 sampai 13 Desember, Sabtu Minggu juga, dan gelombang ketiganya 19 sampai 20 Desember. Ya. Nah, setiap harinya itu ada 4 sampai 6 sesi. Cuma hari pertama di gelombang pertama dan sesi pertama saja waktunya yang agak panjang. Karena di saat itu seluruh mahasiswa atau calon wisudawan wisudawati ya, sebanyak 3.610 orang harus ikut ya dengan pembagian secara offline dan secara online. Yang online itu 3.510. Karena apa? Yang 100-nya udah di tempat. Ya, di sesi pertama itu dia sudah di aula Sudirman, ya, di aula di lantai 2 ex Masjid Muhammadiyah, ya, di gedung utama ini. Jadi seluruhnya wajib ikut di sesi pertama itu, karena di situ ada prosesi dari pidato rektor, orasi ilmiah dari pejabat-pejabat L2 Dikti atau dulu disebut Kopertis atau Kopertais, dan dari lembaga atau Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, serta orasi ilmiah lainnya. Setelah semua selesai sampai kepada pengumuman-pengumuman serta janji Mas sarjana, ya, janji sarjana semua, dan pengumuman mahasiswa berprestasi dan sebagainya selesai. Dan setelah itu pemindahan kuncir, ya. Nah, setelah pemindahan kuncir sampai 100 selesailah sesi pertama. Lalu disusul dengan sesi kedua. Sesi kedua adalah mahasiswa calon wisudawan wisudawati yang sudah nunggu, sudah antri di mobilnya masing-masing. Jadi nanti saudara-saudara hanya boleh membawa satu mobil, ya, entah milik sendiri atau rental, itu mau urusan teknis, ya. Di dalamnya adalah Anda dengan 2 orang pendamping. Pendampingnya bisa istri atau suami dan anak atau orang tua, ya. Itu nggak boleh lebih dari itu. Kalau mau bawa lebih dari itu, yang boleh keluar dari mobil Anda dan 2 orang saja. Yang di dalam mobilnya, yang lebihnya nggak boleh keluar. Ya. Lalu mobil itu nanti akan diarahkan oleh petugas mau parkir di mana, di nomor parkiran nomor berapa, sesuai dengan nomor wisuda Anda. Sedangkan Anda beserta pendampingnya disambut ya, dengan gemuruh, ya, oleh rektorat dan BPH, ya, menyambut di depan itu, ya, walaupun nyambutnya foto BPH dan foto rektorat dan dekan-dekan, gitu ya. Nah, di situ ada yang menyambut. Anda akan berjalan di karpet merah. Lalu masuknya karpet merah itu di gedung parkir itu disterilkan, nggak boleh ada yang parkir di situ. Dari lantai 1 sampai 6 itu. Lantai 1 itu khusus menyambut Anda dengan foto-foto atau booth-booth yang sudah disiapkan untuk berfoto dengan keluarga, ya, dengan berlatar perpustakaan dan sebagainya, ya. Jadi Anda berfotonya sebelum pelaksanaan wisuda. Setelah berfoto selesai dengan pendamping dan sebagainya, Anda diarahkan masuk ke ruangan aula, sedangkan pendamping itu ditempatkan di plaza yang kami sudah siapkan di ruangan lapangan yang selama ini kita mungkin sudah bisa membayangkan, tapi besok itu udah disulap itu, ya, seperti plazanya mall,
ya. Karena sudah diberi lantainya granit, ya. Lalu di atasnya dikasih atap, ya, yang tinggi sehingga tidak pengap, ya. Malah insya Allah adem, ya, adem, ya. Dan orang tua atau pendamping Anda itu bisa menyaksikan seolah-olah berada di dalam aula, ya, karena kita menggunakan teknologi, ya, di situ, ya. Nah, seterusnya setelah selesai sesi pertama disusul sesi kedua, sesi ketiga sampai sesi keempat di hari pertama itu, ya. Hari Ahadnya itu ada 6 sesi dan seterusnya sampai selesai, ya, 6 sesi, dan itu betul-betul didisiplinkan dalam hal jam berapa Anda harus pada posisi di mana, itu di panduan wisuda pada masa pandemik ini Anda akan terima nanti. Maka betul-betul Anda harus taati protokol kesehatan. Sebab tadi sudah ada juga semacam kekhawatiran pelaksanaannya tidak semudah bicara atau merencanakan. Nah, ini jika kemudian dalam pelaksanaannya kacau ataupun tidak terlaksana sesuai dengan harapan, ya, mungkin kemungkinannya bisa dua. Satu, wisuda ditunda atau tidak diteruskan pada sesi berikutnya. Jadi sesi yang pertama saja yang sudah selesai, ya sudah, berarti dia pada posisi yang beruntung. Ya. Yang lainnya bisa saja ditunda, ya, dalam waktu yang tidak ditentukan kapan. Ya. Apakah harus tahun 2022 misalnya, itu nggak mungkin lah kita berharap sepahit itu. Tapi tentu harapan kita adalah ketika kita semua bisa mendisiplinkan diri, insya Allah sesuai apa yang kita rencanakan akan bisa berjalan dan Anda selesai di bulan Desember ini wisuda dan sudah mendapat gelar penuh, ya, dan ijazah Anda bisa segera dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan Anda ke depan, ya, dalam meniti karir kehidupan itu. Saya kira itu hal yang bisa disampaikan. Oh ya, satu sebelum saya ingat, sebelum saya lupa, agak mengganjel adalah diskursus, ya, ataupun pembicaraan soal biaya wisuda. Tahun lalu itu kalau di total biaya wisuda dan yudisium itu adalah 2.750.000. Karena masa pandemik, ya, kami tentu tidak mau memberatkan, walaupun kampus ini pendapatannya menurun sampai 30%, ya. Kita tidak mau kemudian memberatkan mahasiswa, itu dikurangi dari 2.750.000 menjadi 2 juta saja. Ya. Dan yudisium tetap berlangsung seperti sekarang ini. Yudisium itu juga tidak gratis, berbiaya, karena melibatkan banyak pihak dan kita harus pikirkan, ya, insentifnya, lalu dengan tentu uraian-uraian anggaran lainnya juga dalam yudisium ini juga menjadi bagian yang tak terpisahkan. Kemudian pelaksanaan wisuda itu ternyata lebih enak kita kalau tidak di masa pandemi. Kenapa? Cukup sehari selesai, walaupun dari pagi sampai malam, ya, di AIS itu, ya. Biayanya, ya, sewa AIS cuma cukup sehari. Lalu di sini nggak sewa, tapi apa? Ruangan nggak sewa, punya kita sendiri. Tapi alat-alat harus disewa berhari-hari. Lalu kita siapkan manpower, petugas-petugas itu yang mengiringi mobil. Wisudawan yang satu wisudawan satu mobil, berarti satu sesi 100 orang atau 100 wisudawan, 100 mobil, satu orang satu mobil, one man one car. Ya, itu harus ditempel terus, dan itu juga tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan untuk tenaga mereka. Ya.
Belum lagi sewaan yang besar lainnya. Nah itu ternyata lebih besar. Ya. Pengeluarannya itu lebih besar karena harus berhari-hari. Seperti kita mau bertamasya menggunakan bus, ya, itu lebih hemat ketimbang kita menyewa 6 atau 10 angkot. Ya. Nah, dalam wisuda ini bukan kemudian kita samakan wisuda kita sama dengan angkot, bukan itu ya. Ya, tapi logikanya seperti itu ya, di mana akhirnya biaya-biaya akan ya terdistribusi ke berbagai alokasi kegiatan. Ya. Inilah saya kira kami sampaikan ya biar tidak menjadi diskursus, sebab saya baca ya di medsos ya, itu kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang kurang bagus ya. Sampai ada kalimat uang sebanyak itu paling mengalir ke kantong-kantong pimpinan, dasar UMT bobrok. Ini saya sebut ya gitu. Kalau udah calon sarjana udah ngomong begitu ya saya sedih ya. Berarti kami gagal mendidik orang yang bicara seperti itu. Mudah-mudahan yang bersangkutan diberi hidayah. Amin ya robbal alamin. Ya. Maka atau mungkin saja bukan orang lulusan kita yang ngomong begitu. Ya, yang namanya medsos itu terbuka untuk umum, sengaja ada provokator ataupun ada upaya infiltrasi dari pihak-pihak lain untuk membuat kisruh ya. Sebab saya lihat fotonya bukan foto orang yang bersangkutan, kayak gambar aja gitu ya. Kayak robot itu ya, kayak apa? Buzzer itu ya. Kayak buzzer-buzzer politik ya. Nah, ini saya kira ya mudah-mudahan, saya berharap ya itu bukan dari mahasiswa kita ya, tapi kita coba ya apa yang kita ucapkan, kita lakukan dan kita pikirkan itu mencerminkan hasil didikan Universitas Muhammadiyah Tangerang yang punya perbedaan atau keunggulan distintif ya, keunggulan yang punya ciri khas ya. Kenapa? Di tempat lain itu perguruan tinggi itu cuma punya tridharma, kalau kita catur dharma. Jadi yang lain cuma 3 dharma, kita 4 dharma. Dharma yang terakhir adalah soal nilai-nilai kehidupan yang ditransformasikan melalui AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Ini yang kita harapkan berbeda lulusan kita dengan yang lainnya. Semoga saudara-saudara semua selalu diberi kesuksesan dan kemudahan untuk menapaki karir Anda ke depan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dari sambutan saya. Selamat mengikuti yudisium dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara yudisium FKIP dengan ini secara resmi dinyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang yang terhormat, yang baru saja meninggalkan forum bahagia ini, Ibu Wadek 1 yang saya hormati, Bapak Wadek 2 yang saya hormati, Ibu IMR yang saya hormati, Bapak-bapak dan ibu-ibu Kaprodi serta Sekprodi yang juga sangat saya hormati, para Kasubag, panitia yang juga sangat saya hormati, serta anak-anakku peserta yudisium yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, kita senantiasa panjatkan kehadirat Ilahi Rabb, sebab
hanya karena kepastian izinnya, dalam era apapun kita tetap survive. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku yang berbahagia, hari ini sampailah sudah kita pada perhelatan akademik paling tinggi, pada perhelatan yudisium. Yudisium kita gelar sebagai tanda bahwa sebagian mahasiswa asuhan kita telah sampai pada puncak-puncak perolehan akademisnya. Ada suasana yang luar biasa. Indonesia dan seluruh penjuru dunia, dari kutub sampai ke kutub lagi, hari ini masih dalam bayang-bayang menakutkan, masih dalam kungkungan kecemasan lantaran COVID-19 belum juga berakhir. Oleh karenanya, kita hanya bisa berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui protokol keimanan yang ketat, dan kita juga mesti waspada mengikuti protokol kesehatan yang juga harus ketat. Ibu-ibu, bapak-bapak, serta anak-anak yang berbahagia. Baru lalu kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kita sudah hafal sejak SD, tapi kadang-kadang kita kangen. Kadang-kadang kita rindu pada lantun luar biasa itu. Baru lalu juga kita baru saja bersama-sama mendengarkan Mars Muhammadiyah. Mungkin di antara kita sudah ada yang pernah mendengar sejak usia SD sampai perguruan tinggi. Bahkan sampai tua seperti kita-kita. Tapi ada juga sebagian mahasiswa yang baru mendengar hanya beberapa kali saja. Sebab selama 4,5 tahun, hanya pada perhelatan-perhelatan resmi tertentu saja, Mars Muhammadiyah dikumandangkan, disandingkan bersamaan dengan Indonesia Raya dan Mars UMT. Jangan-jangan ini malam untuk sebagian besar peserta yudisium adalah untuk kali terakhir mendengar Mars Muhammadiyah. Anak-anak yang berbahagia, Muhammadiyah lahir dari proses pemikiran dan perenungan panjang, kemudian melalui tindakan-tindakan real. Muhammadiyah lahir untuk meretas, untuk memberi akses seluas-luasnya kepada masyarakat atas peristiwa-peristiwa untuk hal-hal tentang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. UMT sebagai salah satu apal usaha Muhammadiyah telah melaksanakan kewajiban itu. Kami, manajemen FKIP UMT Indonesia, dengan tangan dan hati terbuka menerima amanah dari orang tua kalian atau kalian yang sendiri mendaftar di UMT. Hari ini tiba saatnya di mana kami harus mengikhlaskan kalian yang telah bersusah payah mengikuti berbagai perilaku akademik, mengikuti berbagai anjuran dosen, mengikuti berbagai peraturan, dan kalian telah melaluinya dengan baik. Itu sebabnya hari ini sungguh pun dunia dan Indonesia masih berada dalam kemurungan tiada tara, masih ada dalam suasana kelabu yang entah kapan akan selesai. UMT Indonesia, wabil khusus FKIP, tidak boleh kalah oleh situasi ini. Kita harus survive. Kita harus mampu membajak pandemi ini untuk menciptakan peluang-peluang baru,
untuk menciptakan perubahan-perubahan baru. Sehingga dengan kesadaran seperti itu, proses yudisium tetap bisa kita laksanakan. Oleh karenanya nanti, ketika kalian, anak-anakku yang berbahagia, sudah masuk ke bilik-bilik prodi, manfaatkan itu semua dengan baik. Sebab wisuda besok, seperti tadi dipaparkan oleh Bapak Rektor, betapa rigid dan ketatnya timetable. Tidak ada lagi kalian bercengkrama setelah dipindahkan kuncirnya oleh Pak Rektor. Langsung diantarkan ke mobil, langsung keluar dari wilayah UMT Indonesia. Ini terpaksa dan harus kami lakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang diisyaratkan oleh negara. Oleh karenanya, malam ini adalah malam daring. Malam ini adalah malam kerinduan. Malam ini adalah malam keindahan. Malam ini adalah malam kalian. Kami bangga telah melahirkan lulusan sarjana pendidikan yang menurut kami cukup baik. Indikatornya apa? Indikator kami berkeyakinan bahwa proses pengelolaan kami ideal adalah, pertama, kita dinilai oleh BAN PT melalui akreditasi. Dan alhamdulillah, akreditasi semua prodi yang ada di FKIP mendapatkan nilai B. Yang kedua, kita juga di assessment oleh lembaga internasional, yaitu ISO. Dan kita dari tahun ke tahun mampu menyelesaikan model sistem pelayanan termasuk record yang berstandar internasional berbasis ISO SGS. Kami merasa bangga dan merasa mampu memberikan yang terbaik buat kalian, bukan sekedar omong kosong belaka, tapi ada indikator-indikator yang dilakukan atau di assessment dari pihak eksternal. Kira-kira seperti itu. Oleh karenanya, anak-anakku yang berbahagia, malam ini adalah satu malam terpenting dari jutaan malam yang telah dan akan kalian lewati nanti. Bayangkan, sekian tahun kalian bekerja sama, kalian bahu-membahu, bahkan seringkali ada perpecahan, ada pertengkaran, ada kejengkelan antara kalian dengan dosen-dosen, kemudian larut dalam sebuah proses akhir, dan kami semua, termasuk keluarga kalian, bersama-sama membantu agar tugas akhir kalian yang bernama skripsi mampu dituntaskan. Betul itu kerja keras kalian. Tetapi di manajemen, kami juga bekerja keras agar polarisasi pembimbingan berjalan dengan baik. Agar polarisasi pengujian berjalan dengan baik. Ujungnya, agar mendapatkan lulusan yang kompatibel. Lulusan yang memiliki daya saing. Kalau di luar sana, sarjana keguruan hanya mampu menjadi guru profesional, dari FKIP UMT Indonesia, selain mampu menjadi guru yang profesional, juga mereka memiliki kapasitas soft skill yang lain. Karena kami memiliki beberapa penciri yang sudah kalian lewati. Oleh karenanya, dengan berbangga hati, saya persembahkan malam ini buat kalian. Saya hanya bisa mengucapkan selamat, terus kemudian berdoa. Moga-moga yang kalau kata Pak Rektor tadi, ini adalah tujuan antara, merupakan pintu gerbang yang bisa kalian lalui dengan indah dan bahagia untuk menuju cita-cita yang sudah lama kalian bentang dan kalian gantungkan, serta sudah lama didoakan oleh kedua orang tua kalian. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang atau apalagi salah. Nasrul minallah wa hatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan atas sambutannya. Selanjutnya pembacaan surat keputusan yudisium oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang, Ibu Sumiani MPD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang nomor 001/FKIP/9 Romawi /2020 tentang Yudisium lulusan sarjana pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun akademik 2019-2020. Dengan mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, surat keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang nomor 001/FKIP/9/2020 tentang yudisium lulusan sarjana pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun akademik 2019-2020. Kedua, 1. Nama-nama mahasiswa yang dinyatakan lulus sarjana pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun akademik 2019-2020 seperti yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini. 2. Nama-nama mahasiswa yang dinyatakan lulus sarjana pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris tahun akademik 2019-2020 seperti yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini. 3. Nama-nama mahasiswa yang dinyatakan lulus sarjana pendidikan Program Studi Pendidikan Matematika tahun akademik 2019-2020 seperti yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini. 4. Surat nama-nama mahasiswa yang dinyatakan lulus sarjana pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini tahun akademik 2019-2020 seperti yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini. 5. Nama-nama mahasiswa yang dinyatakan lulus sarjana pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun akademik 2019-2020 seperti yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada keputusan lain yang merubahnya. Dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Tangerang tanggal 16 November 2020, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ditandatangani Dr. Enawar SPD MM MOS NBM
819887. Surat keputusan ini disampaikan kepada 1. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang. 2. Yang bersangkutan. 3. Arsip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah ini kepada seluruh Kaprodi dan Sekprodi FKIP UMT, kami persilakan untuk memasuki room prodinya masing-masing. Saya bacakan untuk room yang pertama, room 1 itu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, room 2 Pendidikan Bahasa Inggris, room 3 Pendidikan Matematika, room 4 untuk PG PAUD, dan room 5 untuk PGSD. Dan setelah ini juga mahasiswa akan disilakan untuk memasuki room prodinya masing-masing dengan catatan sudah mengganti nama atau merename Zoom-nya dengan format prodi_nama. Ya, jadi prodi ya, bukan FKIP_nama, tapi prodinya apa, kemudian underscore nama, nanti baru bisa bergabung dengan room prodinya masing-masing. Saya bacakan kembali untuk room 1 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, room 2 Pendidikan Bahasa Inggris, room 3 Pendidikan Matematika, room 4 PG PAUD, dan room 5 PGSD. Masing-masing prodi akan diberikan waktu sekitar 25 menit. Terima kasih. Sarjana Pendidikan. Habibah, Sarjana Pendidikan. Desi Nur Indah. Di perkuliahan itu jangan sampai nanti angan-angan kalau tidak tercapai kamu nanti putus asa begitu. Makanya teruslah belajar dan belajar begitu. Karena Baik, belajar Pak Dokter. di rumah atau di perkuliahan, tetapi belajar itu bisa dengan teman atau dengan masyarakat. Gitu. Baik, Pak Dokter. Terima kasih, Pak Dokter. Semoga bermanfaat nasihat-nasihat pesan-pesannya bagi saudara-saudara kita semuanya ya. Ya, amin, amin. Ya, selamat ya atas kelulusan semuanya. Saya itu mungkin salah satu faktornya juga, gitu ya. Karena nggak kuat gitu. Waduh, dosennya sudah dihubungi, udah nyerah duluan gitu. Padahal udah apa-apa ya, pinternya sama gitu. Tinggal mau mengisi membangun kemampuan atau tidak gitu. Jadi begitu ya, banyak pengalaman. Teman-teman semuanya melakukan reuni ataupun mengadakan reuni. Jangan lupa kalau diberi umur panjang, informasikan. Itu dengan lancar. Di saat ini kalian mendapatkan fisika dan kimia. Pengalamannya sangat berbeda karena pada saat penyusunan skripsi ini kalian ini pada saat COVID ya, pada saat pandemi, tapi tidak mengurangi motivasi kalian ya, semangat kalian ini untuk menyelesaikan skripsi kalian. Gitu, saya acungkan jempol, saya ucapkan terima kasih atas semangatnya ya. Mudah-mudahan teman-teman kalian juga bisa cepat menyusul seperti kalian ya. Silakan yang sudah sah menjadi SPD, sudah mulai cari kebaya ya. Cari pasangan di sana, ada suasana sweet moment di sana, ada romantik di sana, sakral di sana, sampai tadi juga ada yang menitikan air mata karena merasa bahwa malam ini adalah malam perpisahan untuk kita. Tapi tenang aja, FKIP pasti terbuka untuk teman-teman semuanya yang mau main, boleh ya kan Pari? Main-main aja. Tapi jangan lupa pulang. Baik, acara selanjutnya yaitu pengumuman wisuda dan pengambilan SKL oleh Wakil Dekan 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang, Bapak Dr. Asep Suhendar MPD, kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dekan yang saya hormati, Wakil Dekan 1, Penjamin Mutu FKIP UMT yang saya hormati, para Kaprodi dan Sekprodi yang saya hormati, para staf yang saya hormati, dan tentunya seluruh peserta yudisium FKIP UMT yang Bapak cintai. Bapak tadi jalan-jalan ke room-room setiap prodi, nampaknya kelihatan wajahnya ceria dan banyak yang senyum dan tertawa. Itu sebagai indikator menampakkan kebahagiaan setelah Kaprodi dan Sekprodi membacakan lampiran SK yudisium. Jadi dengan dibacakannya SK yudisium itu, maka sah kalau besok mau buat kartu nama memakai SPD di belakangnya. Yang seminggu lagi mau nikah, di kartu undangannya boleh memakai gelar SPD. Nah, masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui setelah yudisium. Yudisium itu ya kalau dalam kebiasaannya nikah. Ya. Selanjutnya mengikuti acara wisuda, yaitu ya sejenis perayaannya ya. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan untuk wisuda. Tadi sudah jelas disampaikan oleh Bapak Rektor tentang wisuda seperti apa akan dilaksanakannya, dan perlu kita menyadari semua bahwa berhubung dengan COVID-19 belum berlalu, maka pelaksanaan wisuda tahun ini akan dilaksanakan tidak lepas dari protokol kesehatan. Nah, untuk waktu pelaksanaan wisuda seperti yang sudah tersebar, yaitu tanggal 5, 6, 12, 13, 19, dan 20 Desember ya, 2020. Jadi ada 6 hari. Nah, dalam pelaksanaan itu untuk satu harinya paling banyak 6 sesi. Kapan mahasiswa FKIP di wisuda? Ini kalau berdasarkan tadi ditanyakan ke panitia, kemungkinan akan kebagian tanggal 12 dan 13. Tapi ini bisa berubah. Ini kan baru briefingnya. Jadi bisa berubah tanggal 12 dan 13. Kemudian untuk toga, kartu undangan, dan voucher itu informasinya diambil tanggal 3 Desember di fakultas ya, di kantor FKIP diambilnya. Nah, undangan itu berlaku untuk 3 orang ya. 1 untuk wisudawan, yang 2-nya untuk
pendamping. Nah, kemudian voucher itu voucher pengambilan konsumsi di McD. Nah, di McD yang terdekat. Jadi dengan voucher itu nanti ngambil konsumsinya di McD menggunakan voucher itu ke McD yang terdekat. Nah, kemudian prosesinya emang berbeda ya. Kalau sesi pertama itu nanti acara-acara seremoninya di sesi pertama. Sesi selanjutnya, sesi ke-1 sampai ke 36 itu tidak banyak seremoni. Jadi 1 jam itu diharapkan selesai. Ya. Nah, tadi dijelaskan oleh Pak Rektor bahwa satu wisudawan itu bawa mobil isinya sopir ya, sopir, wisudawan dan pendamping 2. Nah, nanti mobil yang masuk itu akan dikasih nomor, ditempel stiker, kemudian didampingi oleh petugas, jadi 1 mobil 1 petugas. Nah, kemudian turunnya nanti di pintu basement apa ya, utara apa? Ya, di pintu basement. Begitu turun di mobil, naik tangga kan dikit, kemudian nanti ada ruang foto-foto booth. Nah, di sana dipoto, kemudian akan diantar kembali wisudawan akan diantar ke ruangan wisuda dan orang tua di ruang sebelahnya. Jadi tidak satu ruangan ya antara wisudawan dan pengantar atau pendamping. Gitu. Nanti ada petugas yang mengarahkannya. Nah, kemudian setelah selesai, maka selesailah acaranya. Nanti peserta akan standby di pintu keluar, nanti diarahkan untuk masuk ke mobilnya. Nah, untuk yang ke bagian sesi selanjutnya, itu pasti tidak akan boleh masuk mobilnya juga. Ya. Ada petugas nanti. Jadi nanti harus betul-betul membaca informasi atau petunjuk atau pedoman pelaksanaan wisuda. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah ketika turun dari mobil sudah memakai baju toga dan memakai sepatu ya, jangan pakai sendal. Dan diusahakan sudah buang air kecil. Apalagi buang air besar gitu. Ya, jadi kenapa ya, karena akan ketat nantinya. Gitu. Nah, itu tentang wisuda. Kemudian tentang pengambilan surat keterangan lulus. Ya. Surat keterangan lulus itu mulai besok sudah bisa diambil kalau menurut info tadi. Sudah bisa diambil dari mulai jam kerja, ya. Dari jam 9 sampai jam 4. Ya. Itu boleh mengambil surat keterangan. Kalau yang tidak bisa besok ya silakan
diambil karena untuk pendaftaran wisuda itu menggunakan surat keterangan lulus. Nah, ada syaratnya untuk mengambil SKL itu, diantaranya menyerahkan skripsi. Menyerahkan skripsi, kemudian buku ke perpustakaan, kemudian terutama ya sudah tidak punya tunggakan lagi, itu harus lunas. Nah, demikianlah para peserta yudisium. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat telah mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Asep Suhendar yang telah menyampaikan pengumuman wisuda. Mohon untuk diperhatikan dan dipatuhi tata tertib wisuda yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Asep ya, agar prosesi wisuda nanti bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Bapak Hairudin MPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Para bapak dan ibu yang saya hormati dan peserta yudisium yang berbahagia, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menundukkan kepala agar apa yang telah kita ketahui menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sulqani. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, pada saat ini lembaga kami Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang menyelenggarakan yudisium. Dengan limpahan rahmat-Mu ya Allah, berkahilah lembaga kami hingga menjadi institusi atau lembaga yang kokoh, berwibawa, unggul, maju, dan mampu mengemban tugas catur dharma perguruan tinggi. Allahumma ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kepadamu-lah kami berharap dan memohon pertolongan. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, pada hari ini hamba-Mu baru saja selesai melaksanakan proses yudisium Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Limpahkanlah karunia, taufik, hidayah, inayah serta maghfirah-Mu kepada kami yang hadir pada acara ini. Semoga apa yang kami laksanakan pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha luas rahmat-Mu, angkatlah derajat hamba-Mu yang hadir pada acara yudisium pada hari ini. Jadikanlah para alumni kami orang-orang yang taat. Berikanlah ilmu yang bermanfaat. Berikanlah mereka kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan. Jadikanlah ilmu yang mereka peroleh di bangku kuliah sebagai berkat, sebagai bekal untuk mencari rezeki yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya untuk bekal mereka beribadah kepadamu dalam rangka untuk mencari dan menuntut keridhaan-Mu. Karena jika Engkau ridho, maka tiada yang mustahil bagimu. Semua mudah bagimu, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sebelum kita tutup acara ini, mohon peserta mahasiswa yang ada di link Zoom ini jangan dulu kemana-mana karena akan ada penampilan spesial dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu Bapak Dr. Enawar, sekaligus closing statement untuk acara Yudisium Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kepada Bapak Dr. Enawar, disilakan. Ngopi deh. Alhamdulillahirabbil alamin. Prom night telah usai. Yudisium beraroma prom night. Itulah yang barusan kita lakukan. Saya berada dalam gemuruh kebahagiaan, tidak hanya kebahagiaan ratusan anak-anakku yang hari ini menyandang gelar SPD, tetapi saya juga merasakan lenguh napas bahagia dari semua manajemen FKIP. Ini pertanda bahwa pencapaian kalian, pencapaian kami, pencapaian kita semua adalah sebuah proses yang secara sadar digelar melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan, dan running well secara manajerial. Ini bukti bahwa persekongkolan kita antara rasa sanksi, antara tanda tanya, antara gejolak emosional yang ada di benak-benak mahasiswa bertaut dengan benak-benak dosen, staf, dan semua layanan, ujungnya bermuara pada keberhasilan. Malam ini, anak-anakku yang berbahagia, kalian harus meyakini bahwa kalian merupakan aktor penting dalam jagat kehidupan ini. Sebuah puisi buat anak-anakku yang berbahagia. Bongkah sejarah dalam grafik. Malam ini kutiti kesekian langkahku. Entah kanan, entah kiri, aku tak peduli. Malam ini telah kuhempaskan segala persoalanku. Entah di sana, entah di sini, aku tak peduli. Hari ini, 8, 9, bahkan 10 bulan berlalu dalam kungkungan duka nestapa, dalam teror sanksi, teror antibodi, teror vaksinasi, telah merenggut banyak syuhada. Dalam situasi seperti ini, aku dan kau telah berlari di jalan lurus dan terus akan lurus. Bongkah sejarah akan menapaki titian grafisnya. Grafik akan kau ukir lewat langkah-langkah gemuruh penuh tanda tanya. Malam ini di langit tak ada bintang, tak ada rembulan,
Aku hanya bisa mendengar menguh nafasmu, napas kebahagiaan, napas harapan, napas yang terus akan kita hembuskan melalui perubahan-perubahan lewat bongkah-bongkah sejarah. Dan ketika itu berlalu, grafik akan muncul sebagai indikator bahwa kita adalah makhluk sempurna, bahwa kita adalah makhluk pencipta, bahwa kita adalah penerus penyambung lidah kebaikan, penerus mengukir sejarah peradaban manusia. Malam ini dengan menunduk penuh syukur, aku goretkan sebuah tinta untuk menandai bahwa grafik itu di dalamnya ada langkah-langkah kecil yang penuh kesahajaan. Langkah-langkah kecil yang sebentar lagi besar dan sebentar lagi akan merubah sejarah. Kalian tidak melulu harus mempertimbangkan peradaban, tapi kalian juga punya hak untuk dipertimbangkan peradaban melalui bongkah sejarah dalam grafik-grafik yang semoga saja tidak pecah. Nasrul minallah wa qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atas closing statement-nya. Setelah ini kita akan lihat lagi, kita saksikan slide dari persembahan dari FKIP UMT. Silakan Pak Kamal. Dan akhirnya sampai juga pada tahapan pencapaian akademik ini, tak terasa 4 tahun sudah dilalui dan banyak perjuangan yang dilakukan. Tentunya keberhasilan yang kita raih saat ini tidak lepas dari sosok-sosok luar biasa dan hebat ini yang pastinya nanti akan kita rindukan. Ya. Pak Kamal. Berikut Senat dan Kasubag FKIP UMT. Inilah sosok-sosok yang luar biasa dan hebat yang sudah mengiringi langkah teman-teman mahasiswa dalam mencapai cita-cita menjadi seorang sarjana pendidikan. Adalah Dr. Enawar SPD MMMOS yang sangat berkarakter, nyentrik namun hatinya baik dan karismatik. Siapa lagi kalau bukan Dekan FKIP UMT. Ibu yang satu ini sangat perhatian sekali. Percayalah, Ibu Wakil Dekan satu ini yang mengurusi akademik justru yang paling sayang sama mahasiswanya. Ada Bapak Dr. Asep Suhendar, Bapak Wakil Dekan 2 FKIP UMT ini ramah sekali. Tapi kadang bisa juga jadi sosok yang angker kalau banyak pemburu dispensasi ke FKIP. Ada Ibu Yeni, nah mungkin dulu dikenal sebagai Sekprodi Matematika, namun kali ini Ibu Yeni menjadi penjamin mutu di FKIP UMT. Kemudian ada Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Nori Anggraini MA. Ibu ini kecil-kecil cabai rawit, pedes-pedes tapi asyik. Terbukti PBSI paling tinggi persentase kelulusannya untuk Yudisium sekarang. Nah, ini ada Bapak yang ganteng satu ini, Bapak Hairudin MPD. Siapa yang tak kenal dengan Pak Hairudin? Pak Hairudin ini
sekarang adalah Sekprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang suka nongkrong, yang suka ngopi, pasti kenal sama Pak Herudin ya. Kemudian ada Bapak ganteng satu ini, juga baik, bercahaya, ya kan? Lihat aja. Nah, Bapak ini tadinya Sekprodi, kemudian sekarang menjadi Kaprodi, mendampingi kesuksesan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Bapak Iqbal Firdaus M. Hum. Ada Ibu Nargis M. Hum. Sekarang Ibu Nargis menjadi Sekprodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, ini Bu Nargis ini adalah salah satu dosen yang sangat diidolakan oleh mahasiswanya. Kemudian ada Bapak Prawidi, Bapak Dr. Prawidi W. Subroto MPD. Bapak Prawidi ini adalah Bapak Kaprodi Pendidikan Matematika. Beliau adalah salah satu pakar motivasi yang membuat semangat menempuh skripsi mahasiswa-mahasiswa pendidikan matematika ini terus berkobar. Kemudian ada Ibu Rika. Ibu Rika adalah Sekprodi Pendidikan Matematika. Sosoknya tegas namun sangat luas. Beliau memastikan agar mahasiswa dapat sukses dalam menempuh pendidikannya tepat waktu. Kemudian ada Bapak Iman Nurjaman MPD. Bapak Iman Nurjaman MPD ini Kaprodi PG PAUD. Nah, dari kacamatanya udah kelihatan nih ya, Bapak Iman ini adalah sosok yang berwibawa sekali. Kemudian ada Ibu yang cantik, ini Ibu Evi Fitria MPD. Ibu Evi ini adalah Sekprodi PAUD. Ibu ini ada yang bilang bawel, tapi bawel sayang ya. Jadi agar mahasiswa PAUD-nya itu bisa lulus tepat waktu. Kemudian ada Ibu Dr. Ina Magdalena MPD. Ibu Ina ini adalah Kaprodi PGSD. Dan salah satu dokter termuda di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMT dan pastinya prestasinya juga luar biasa. Nah, ini dia ada juga ibu yang cantik, Ibu Sekprodi PGSD, Ibu Septi Nurpadila MPD. Kita sering menyebutnya Ibu Inces. Nah, siapa yang nggak tahu Ibu Inces di FKIP ya? Pasti tahu semuanya. Ibu Inces. Baik, selanjutnya ada Bapak Enjang Ruslan Kamaludin, Kasubag Akademik FKIP. Nah, Bapak Enjang ini sering sekali dikejar-kejar mahasiswa karena ayah yang baru ini nih biasanya mengurusi KHS dan KRS. Nah, ini dia. Kacamatanya hitam. Seperti orangnya, tapi hitam juga hitam manis ya. Hanya ada di FKIP, satu-satunya di FKIP. Nah, ini biasanya Pak Boy ini, Pak Boy Dorahman Eskom MOSMM adalah Kasubag Umum yang mengurusi peminjaman ruangan dan lain sebagainya. Ada Ibu Siti Julaiha SESY MMMOS. Ibu Siti adalah Kasubag Keuangan. Nah, walaupun Kasubag Keuangan ya pintar menghitung, tapi yakin Ibu Siti ini nggak hitung-hitungan ke orangnya. Selanjutnya ada Kasubag Kemahasiswaan Bapak Kamaludin SSY. Ini mau tanya cuti biasanya nih, beasiswa, mau tanya kelas ke Pak Kamal. Karena Pak Kamal adalah Kasubag Kemahasiswaan. Nanti juga kalian akan berhubungan dengan Pak Kamal, pressure study ya. Nah, itu tadi Senat Struktural FKIP UMT Indonesia yang nantinya pasti akan dirindukan oleh teman-teman karena 4 tahun ini sudah mengiringi langkah teman-teman dalam berjuang mencapai cita-cita menjadi seorang sarjana pendidikan. Baik.
Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar, tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten, tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi, rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu, sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Selamat dan sukses kepada seluruh mahasiswa FKIP UMT Indonesia. Demikianlah rangkaian acara Yudisium Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ikhlasku penuh akan jasa usaha